Hari ini kami akan mewawancarai Bapak terkait dengan tugas kelima kami yang bertema demokrasi. Jika ada pertanyaan kami yang mungkin tidak berkenan di hati Bapak, Bapak diperbolehkan untuk tidak menjawab pertanyaan kami. Oke. Jadi kami mulai ya Pak. Iya. Pertanyaan pertama, apa yang Bapak ketahui mengenai demo atau orasi? Demo atau orasi. Iya. Demo itu adalah suatu tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang karena tidak puas dengan sebuah keadaan atau situasi tertentu, baik itu di masyarakat yang dalam lingkup kecil maupun di tingkat negara atau pemerintahan. Apa pendapat Bapak mengenai dampak dari demo atau orasi? Ada dua dampak dengan adanya demo. Iya. Jadi satu dampak positif dengan adanya demo yang dilakukan oleh masyarakat itu di satu sisi bisa menjadi penyeimbang bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan. Mengapa demikian? Karena dengan adanya demo itu harapannya pemerintah ketika mengambil kebijakan tertentu itu juga memperhatikan bagaimana ke depan dampak dari kebijakan yang diambil bagi masyarakat secara umum. Kemudian untuk yang dampak negatif, biasanya demo itu ketika tidak dikendalikan dengan baik, banyak mengarah kepada hal-hal yang sifatnya anarkis atau merusak. Nah, untuk itu di satu sisi yang negatif ini terkait dengan demo, agar nanti hasilnya ini tidak anarkis lagi, berarti perlu kesadaran bagi masyarakat untuk bisa menyalurkan aspirasi atau hak-hak mereka kepada pemerintah dengan cara demo yang positif. Bagaimana pendapat Bapak mengenai prinsip demo yang diterapkan di bangsa kita? Sebetulnya untuk di negara kita itu juga sudah istilahnya memberikan wadah kepada masyarakat terkait dengan ketidakpuasan terhadap suatu hal yang menjadi kebijakan masyarakat, yang mana dengan adanya demo ini memang sebetulnya sudah diatur boleh masyarakat itu melakukan demo kepada pemerintah ataupun kepada negara dalam hal ini. Namun demikian tentunya sebelum melakukan demo itu pendemo ataupun yang sebagai koordinator itu harus meminta izin kepada pihak kepolisian untuk izin keramaian. Nah, dengan adanya izin keramaian itu nanti ketika pelaksanaan demo tentunya dari aparat pemerintah dalam hal ini polisi yang biasanya juga bisa dibantu oleh aparat militer atau TNI dalam hal ini itu nanti bisa mendampingi dari pihak-pihak pendemo ini untuk istilahnya mengajukan gagasan ataupun hal-hal yang perlu disampaikan kepada pihak pemerintah. Menurut Bapak, apakah ada pihak yang dirugikan saat demo dilaksanakan? Yang jelas dengan adanya demo itu biasanya nanti yang banyak rugi itu adalah masyarakat pengguna jalan biasanya. Kalau biasanya menggunakan fasilitas umum seperti jalan. Kalau misalnya itu di pemerintahan bisa jadi nanti di pemerintahan itu untuk pelayanan kepada masyarakat itu juga terganggu. Namun sebetulnya ketika nanti demo itu bisa diakomodir menjadi satu, keinginan pokok dari para pendemo itu hanya satu. Mereka bisa berbicara dengan pemerintah yang biasanya mereka itu minta bicara kepada wakil-wakil mereka, baik itu DPR maupun MPR dari tingkat 2, tingkat 1 maupun di tingkat pusat. Menurut Bapak, bagaimana cara mengatasi maraknya demo di bangsa kita? Sebetulnya di satu sisi seperti tadi sudah saya sampaikan bahwasannya demo itu ada dampak positif dan negatif. Sebetulnya ketika orang itu melakukan demo itu justru bisa menjadikan pemerintah itu
bersikap hati-hati dalam mengambil kebijakan, karena kebijakan itu nanti akan berdampak luas pada masyarakat. Nah, untuk demo itu sebetulnya tidak usah istilahnya diatasi, tapi nanti biar masyarakat itu ada semacam wadah ataupun sarana untuk menyalurkan aspirasi mereka, untuk menyalurkan gagasan mereka kepada pemerintah. Jadi intinya tidak usah itu diatasi, karena nanti akan berjalan dengan sendirinya. Hanya saja yang perlu diperhatikan dari pendemo yaitu bahwa nanti untuk kegiatan demo itu harus demo yang baik. Jadi artinya sebelum pelaksanaan demo betul-betul harus tadi seperti yang saya utarakan di atas, itu minta izin kepada pihak kepolisian atau pihak yang berwajib untuk nanti bisa mengawal proses demo itu menjadi demo yang baik, sehingga tujuan akhir dari demo itu bisa tersalurkan dengan maksimal, sehingga nanti ada titik temu antara pihak pendemo dengan pihak pemerintah. Menurut Bapak, adakah motivasi untuk melakukan demo atau orasi? Motivasi buat pelaksanaan demo gitu, Pak. Siapa itu? Untuk saya? Untuk pelaksanaan demo kayak ormas gitu. Pada prinsipnya itu setiap negara itu kan banyak sekali yang namanya organisasi masyarakat atau ormas. Hanya saja nanti dari tiap-tiap ormas itu biasanya punya kepentingan tersendiri. Nah, dengan kepentingan yang ada itu harapannya nanti jangan sampai hanya mengedepankan kepentingan mereka sendiri, tapi harapannya itu nanti demo itu akan berimbas juga kepada masyarakat secara umum, tidak hanya untuk organisasi mereka sendiri. Bagaimana pendapat Bapak mengenai orang yang demo namun membawa senjata tajam? Saya amat sangat tidak setuju, karena yang namanya demo itu bukan istilahnya kegiatan-kegiatan secara kekerasan. Kalau nanti menggunakan senjata tajam itu sudah urusannya dengan pihak berwajib. Jadi nanti kalau sudah seperti itu bukan lagi demo namanya, sudah masuk dalam ranah kriminalitas. Karena ketika orang itu berdemo prinsipnya tidak boleh membawa senjata tajam yang nanti mana dengan pembahasan sajam itu bisa melukai pihak-pihak lain, baik itu bagi aparat sendiri maupun bagi para pendemo, yang tentunya nanti ini merugikan pendemo di salah satu pihak sebagai orang yang misalnya tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan tertentu. Jadi semacam tawuran gitu ya Pak jatuhnya? Ya nanti kalau misalnya demo itu masuk demo pakai senjata itu tidak demo, bisa jadi nanti malah terjadi perkelahian antara pendemo dengan terutama pihak yang berwajib yang berusaha untuk menjaga ketertiban masyarakat. Dalam hal ini adalah menjadi tugas dari kepolisian. Menurut Bapak, apakah aksi demonstrasi warga negara itu merupakan hak mereka? Ya, secara prinsip setiap warga negara itu ada kebebasan berpendapat. Nah, kebebasan berpendapat itu ada yang dinyatakan secara lisan melalui mass media atau yang terbuka yaitu dengan cara demonstrasi. Jadi prinsipnya di Undang-Undang Dasar 45 itu kalau tidak salah itu pasal 28 itu adalah kemerdekaan berpendapat bagi masyarakat atau warga negara untuk menyalurkan aspirasi mereka. Apakah Bapak mengetahui siapa sajakah yang dapat melakukan demo atau orasi? Ya, secara prinsip setiap warga negara kan ada tadi yang saya nyatakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, setiap warga negara bebas mengeluarkan pendapat. Hanya saja nanti kan untuk pengeluaran pendapat ini tidak bisa serta-merta kita melakukan mengeluarkan pendapat yang mana itu bertentangan dengan pemerintah dalam hal ini, dalam artian nanti ketika kita mengeluarkan pendapat berarti adalah proses penyaluran pendapat yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, intinya itu. Menurut Bapak, cara mengatasi konflik dengan cara toleransi itu bagaimana? Apakah ada caranya? Konflik dengan toleransi memang untuk penyediaan ataupun sarana untuk meredam konflik itu dengan cara mediasi. Jadi dengan istilahnya mempertemukan dua pihak yang bertikai atau bersengketa
kemudian nanti dari dua pihak yang bertikai atau bersengketa itu kemauannya seperti apa. Nah, jadi dengan adanya dua pihak yang ada perbedaan pendapat ketika kita sebagai mediator, itu harapannya nanti pihak yang konflik itu akan saling menyadari misalnya tuntutannya seperti apa, kemudian keinginannya seperti apa, sehingga nanti untuk masalahnya itu bisa diselesaikan dengan cara mediasi ini. Ada pihak ketiga yang menjadi mediator pihak-pihak yang ada konflik. Menurut Bapak, apakah demo termasuk konflik sosial? Untuk demo ini bukan tidak bisa ini kita katakan konflik. Jadi konflik itu adalah upaya untuk mencapai tujuan melalui kekerasan. Jadi harapannya dengan demo itu bukan kekerasan yang didapat, tapi ada semacam unsur penyaluran aspirasi yang mana aturan-aturan itu sudah diatur dengan undang-undang yang ada. Jadi sebetulnya demo itu bukan konflik. Jadi konflik itu untuk mencapai tujuan itu harus dengan kekerasan. Jadi ini yang harus digarisbawahi. Jadi harapannya dengan adanya demo, ini ya demo yang bagus, demo yang tertib, Demo yang berdampak positif ya, gitu, demo Pak. yang dampaknya positif untuk masyarakat secara umum, yang mana nanti dengan adanya kita melakukan aktivitas demo ini jangan sampai nanti banyak pihak yang dirugikan. Misalnya kita demo di taman, kemudian nanti taman itu jadi rusak, itu berarti sudah ada pihak yang dirugikan. Siapa yang dirugikan? Adalah dinas pertamanan kota ya, seperti itu. Dinas lain, oh berarti misalnya ini dinas DLAJR misalnya, dan dinas-dinas yang lain, atau mungkin dinas sosial. Jadi prinsipnya harapannya nanti demo ini demo yang baik, yang tertib, yang mana nanti aspirasi rakyat itu bisa terlancur tersalurkan pada gitu. pihak yang seharusnya mendapatkan info dari masyarakat itu. Itu saja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih atas